Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan dalam belajar dari rumah, ya. Oke, untuk sirah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, materi yang kemarin tentang Fathu Makkah, ya. Sekarang kita jelaskan bagaimana hasil dari Fathu Makkah ini. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Makkah dengan segala kemenangannya, dengan segala kebesarannya, sampai penduduk Makkah mengetahui bagaimana besar jumlah pasukan kaum muslimin dan bagaimana kekuatan yang dimiliki kaum muslimin, sehingga penduduk Makkah mengumumkan bahwa mereka menyerahkan diri, ya. Mereka menyerahkan diri karena rasa takut yang sangat besar, ya. Karena dia melihat bagaimana besar kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memasuki kota Makkah dengan penuh kemenangan tanpa ada perlawanan dari kaum musyrikin. Sampai di Ka'bah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf, diikuti oleh kaum muslimin di belakangnya. Kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dengan mengucapkan ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang wa zahaqal batil, dan yang batil telah lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap, ya. Yang pasti akan lenyap. Kemudian setelah Fathu Makkah ini, bagaimana sikap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum musyrikin? Apakah dia menghancurkan kota Makkah? Apakah dia membunuh semua orang-orang yang pernah mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata tidak, ya. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan maaf kepada kaum musyrikin. Jadi beliau telah memberikan teladan yang tinggi, ya, dengan dalam bersikap murah hati dan pemaaf. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu an, ya. Wa ma antaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattun illa antun tahaka hurmatullahi fayantakimu biha lillah. Jadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah murka kepada orang lain dalam perkara atau dalam masalah pribadi, ya. Jadi kalau ada orang lain yang berbuat jahat kepada beliau karena permasalahan pribadi, beliau tidak murka. Justru beliau memaafkan, seperti yang terjadi
ketika pengusiran beliau dari kota kelahirannya. Pada saat kembali dengan segala kekuatannya, justru beliau memaafkan kaum musyrikin. Ya, justru beliau memaafkan kaum musyrikin yang pada saat itu bisa saja langsung beliau mampu atau beliau langsung menghancurkan Makkah dengan mudah, tapi beliau tidak lakukan. Justru beliau memberikan maaf kepada kaum musyrikin, ya. Inilah salah satu akhlak beliau, salah satu contoh yang harus diikuti oleh kita semua, ya. Jadi kalau beliau dijahati oleh orang dalam hal pribadi, beliau tidak murka, kecuali, ya, kecuali jika yang dilanggar adalah keharaman Allah Subhanahu wa taala, maka beliau murka karena Allah. Jadi faedah tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pemaaf dan lapang dada. Yang pertama itu, ya, di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemaaf dan lapang dada serta sabar dalam menghadapi gangguan. Maka wajib bagi kita untuk mencontohnya, ya. Kemudian Islam adalah agama yang mudah, penuh toleransi, pemaaf dan penuh ampunan. Kemudian tidak boleh bertoleransi dalam hak-hak Allah, seperti ridha terhadap kemungkaran, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah salah satu contoh pribadi yang pemaaf, tapi ketika berurusan dengan keharaman Allah, maka beliau murka karena Allah, ya. Tapi kalau beliau berhadapan dengan permasalahan pribadinya, beliau memaafkan dan tidak menanamkan sifat dendam. Kemudian faedah selanjutnya, apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan-ketentuannya serta perintah-perintahnya wajib untuk diagungkan, dihormati dan tidak boleh dilanggar. Kemudian seorang muslim yang mau memaafkan dan berlapang dada akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah serta mendapatkan kecintaan dan penghormatan dari manusia. Seperti ini, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu, ya, kaum musyrikin telah mengalami kekalahan di negeri mereka sendiri sehingga kabilah Arab, ya, suku-suku yang ada di Arab lain menjadi sadar bahwa mereka tidak akan mampu untuk memerangi kaum muslimin. Lalu kabilah-kabilah itu mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu demi satu. Mereka berdatangan dari seluruh penjuru jazirah Arab untuk mengumumkan keislaman mereka. Ini, ya, hasil dari kesabaran, ya, hasil dari kesabaran. Sehingga Islam telah menyatukan kaum muslimin di negeri Arab ke dalam satu negara yang utuh dengan Madinah sebagai ibu kotanya pada saat itu, ya. Jadi kesimpulan dari materi kita, yang pertama itu perjanjian Hudaybiyah menunjukkan hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjian Hudaybiyah menunjukkan hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fathu Makkah menjadi sarana bersatunya jazirah Arab di bawah bendera Islam. Yang ketiga, kesimpulan melanggar janji termasuk sifat orang-orang yang munafik. Jadi salah satu sifat orang yang munafik adalah jadi anak-anakku sekalian ingat, ya, tanda-tanda orang yang munafik
ada 3, yaitu idza haddatsa kadzaba, ya, bila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, jika dia diberikan kepercayaan dia khianat. Ini tanda-tanda ya. 3 tanda-tanda orang yang munafik. Jadi melanggar janji, idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkari, maka merupakan salah satu tanda orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir. Kemudian kesimpulan yang terakhir, memberi maaf dan bermurah hati termasuk sifat orang-orang mukmin, ya. Sifat orang-orang mukmin. Itu saja ya saya bisa jelaskan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.